Ketiga sejoli itu sudah berada di dalam gedung menara. Mereka menatap awas ke setiap penjuru sisi, takut ada bahaya yang mengancam mereka. Di sepanjang dinding banyak sekali CCTV, tidak menutup kemungkinan aksi mereka akan diketahui. Namun sampai saat ini, tak ada hal mengancam apapun, membuat ketiga remaja itu terus melanjutkan aksinya. Mereka berhenti di salah satu pintu ruangan yang bertuliskan Vector. Karena penasaran, mereka pun membuka pintu itu dengan hati-hati. Betapa terkejutnya mereka kala melihat sesuatu di dalamnya. Ruangan sangat luas seperti aula. Di aula itu banyak seorang pria memakai baju seragam seperti militer, berjajar rapi tanpa bergerak sama sekali. Aneh, seperti robot saja. Sebenarnya mereka itu apa? Kok kayak robot, gak bergerak? Tanya Mark membuka suara. Paul sedang berspekulasi dengan pikirannya. Yang ia lihat memang mereka itu manusia. Tapi anehnya, mereka tak bergerak sama sekali, seperti robot. Dan ia melihat ada sesuatu berbentuk kotak, menyala berwarna merah berkelip-kelip di setiap pundak mereka. Apakah itu alat untuk mengontrol mereka? Siapa yang menciptakannya? Mereka adalah Vector, seperti tulisan di pintu ruangan ini, ucap Paul. Silva dan Mark sama-sama terenyah. Apa Vector? Apa mereka manusia? Atau hal lain? Tanya Mark. Entahlah, jawab Paul belum paham sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berbicara di speaker gedung ini. Perhatian, ada 3 penyusup masuk ke dalam sini. Untuk kalian, diperintahkan sekarang juga untuk menangkap ketiga penyusup itu. Setelah itu dengan ajaibnya, semua benda kotak di pundak mereka, alias para Vector itu, yang asalnya berwarna merah, berubah menjadi hijau. Tubuh Vector itu yang asalnya diam, seperti robot, langsung bergerak layaknya manusia. Dengan cepat, Vector-Vector itu berlari ke arah Silva, Mark, dan Paul. Ketiganya kalang kabut dan langsung berlari dari kejaran para Vector. Mereka terkejut kalau melihat ke belakang. Larian para Vector-Vector itu sangatlah cepat, melebihi manusia normal. Tiba-tiba, ada suara seperti tembakan. Jangan lupakan kalau para Vector itu memegang senjata semua, mirip seorang militer. Ditambah mereka memang menggunakan seragam militer juga. Ketiga remaja itu berusaha berlari dengan terus menghindari tembakan dari para Vector. Mereka kewalahan berlari sambil berusaha menghindar dari tembakan. Mereka berhenti di depan sebuah ruangan yang tertutup. Mark membuka pintu itu dan ternyata tidak dikunci. Ia segera menarik tubuh Silva dan Paul masuk ke dalam ruangan itu untuk bersembunyi. Mereka sungguh kelelahan jika terus-terusan berlari. Terdengar suara langkah para Vector itu semakin menjauh. Ketiga remaja itu sedikit bisa bernafas lega. Oh, aman, ucap Mark. Sembari mengelus dada, Mark menoleh ke arah 2 sahabatnya yang terlihat bengong. Kalian kenapa? Silva mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah yang dilihatnya. Mark yang penasaran segera membalikkan badan agar bisa melihat sesuatu yang membuat kedua sahabatnya bengong. Apa? Mereka tengah berada di ruang mayat. Iya, banyak tubuh manusia berbaring kaku dengan kain putih menutup tubuh. Apakah tempat ini aman untuk tempat persembunyian mereka? Mark bergidik ngeri. Kok ada banyak mayat? Tanya Silva heran. Dan juga semua mayatnya laki-laki. Mereka mencoba mendekat. Mark dengan berani menyingkap kain putih salah satu dari mayat dan terkejut kala tubuh mayat itu dipenuhi jahitan di mana-mana. Sebenarnya mayat-mayat ini mau diapakan sih? Paul sendiri tadi sibuk mencerna kepingan-kepingan informasi yang ia lihat selama ini. Ia mencoba menyatukannya dan menyimpulkan hasil yang tepat. Tembok besar, CCTV, gedung menara di tengah desa, kanibal, para Vector, mayat-mayat yang semuanya laki-laki. Semuanya Paul mencoba menyatukannya hingga menghasilkan satu kesimpulan. Paul yang memang dasarnya cerdas itu berhasil menyimpulkan semuanya. Aku rasa mayat-mayat ini ada hubungannya dengan para Vector tadi, ucapnya.
Maksudnya? Tanya Silva tak mengerti. Sepertinya mayat-mayat ini sudah diawetkan dan nantinya akan dijadikan vektor. Terlihat para vektor tadi, laki-laki semua, dan mayat-mayat ini juga semuanya laki-laki. Jadi kesimpulannya, vektor itu adalah mayat yang dihidupkan kembali dengan alat kontrol berbentuk kotak yang menempel di pundak mereka. Terlihat para mayat-mayat ini juga memiliki alat kontrol itu. Silva dan Mark mengalihkan atensi ke arah para mayat-mayat di depannya. Memang benar, di pundak mereka tertempel sebuah benda berbentuk kotak di pundak mereka. Siapa yang melakukan ini semua? Dan apa tujuannya? Tanya Mark penasaran. Ia tak percaya bahwa makhluk semacam ini ada. Entah, yang pasti adalah orang yang tak bertanggung jawab. Setelah itu suasana hening. Mereka fokus dengan pikirannya sendiri. Mereka juga memikirkan sampai kapan terus bersembunyi di sini. Kalau mereka keluar, kemungkinan para vektor di luar akan menangkap mereka. Tetapi jika mereka terus bersembunyi di sini, juga akan sama. Para vektor itu pasti bisa menemukan keberadaan mereka. Tiba-tiba, Mark berteriak, membuat Silva dan Paul tersentak kaget. Ada apa, Mark? Ini lihat, tangan mayat ini melukku, ujar Mark ketakutan. Iya, memang tubuh Mark dari tadi berada di dekat salah satu mayat. Dan dengan tiba-tiba, tangan mayat itu memeluk tubuh Mark dengan kencang. Mark mencoba melepaskan tangan itu, tapi tak bisa. Silva dan Paul mencoba membantu melepaskan tangan itu, tetapi nihil. Cengkeraman tangannya sangat kuat sekali. Tiba-tiba saja benda berbentuk kotak di pundak mayat-mayat itu berubah menjadi hijau. Mayat-mayat itu dengan perlahan bangun dari tempat baringan dan berjalan mendekati ketiga remaja yang masih berusaha melepaskan cengkeraman tangan mayat yang melilit tubuh Mark. Bagaimana ini? Mereka sudah bangun, seru Silva, masih terus berusaha menarik cengkeraman tangan itu. Paul juga masih terus berusaha dengan hati yang sudah panik. Mark melihat ke arah para mayat-mayat itu. Jaraknya semakin dekat saja. Kalian pergi saja dari sini cepat, ucap Mark. Silva dan Paul seketika menatap wajah Mark. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, bantah Silva. Isak tangisnya mulai muncul. Mark menggeleng keras. Tidak, kalian harus selamat apapun caranya. Tinggalkan saja aku di sini. Mark, gumam Paul tersendat. Matanya sudah memerah, menahan tangis. Mark menatap wajah Paul sahabatnya. Paul, kau harus selamat bersama Silva, apapun caranya. Tolong wujudkan keinginan Silva dan lindungi dia. Para mayat-mayat itu hampir mendekati mereka. Tidak, Mark, seru Silva histeris. Ia mencoba menarik lagi cengkeraman dari tangan mayat itu dengan isak tangisnya yang pilu. Ia merasa bersalah telah membawa kedua sahabatnya dalam bahaya. Paul melihat para mayat-mayat itu sudah dekat dengan jarak mereka. Dengan spontan ia menarik tangan Silva untuk menjauh. Mark, teriak Silva tak rela. Mark tersenyum tulus untuk terakhir kalinya, hingga tubuhnya sudah dikerumuni mayat-mayat itu. Suara teriakan kesakitan Mark terdengar menggema kala para mayat-mayat itu menggigit leher Mark. Inilah akhir hidup seorang Mark yang rela mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabat tercintanya. Silva dan Paul terus berlari ke arah awal mereka memasuki gedung ini dengan hati yang sangat berat. Seketika itu keduanya langsung menghentikan larinya kala di depan sudah berdiri para vektor tadi yang mengejar mereka, seolah-olah sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Paul menyadari kalau vektor ini berbeda dengan halnya zombie yang tak memiliki otak, sedangkan para vektor memiliki otak yang cerdas, seperti halnya manusia. Para vektor itu seolah tahu kalau dirinya akan lewat sini, sehingga mereka menyusun strategi untuk menunggu di depan, dibandingkan mencari keberadaannya. Kesamaan vektor dan zombie hanya sama-sama mayat hidup, namun sepertinya vektor lebih ke seperti kanibal, terbukti dengan ditemukannya tengkorak lena yang pasti dimakan oleh vektor-vektor ini. Paul merasakan genggaman kuat dari tangannya
yang menggandeng tangan Silva. Ia menoleh ke arah gadis itu. Ia tahu kalau Silva tengah ketakutan. Kalian tidak akan bisa kabur lagi. Oh, satu lagi. Fakta yang sangat mengejutkan dari Vector. Mereka bisa berkomunikasi layaknya manusia normal. Sungguh luar biasa. Para Vector itu mengangkat senjatanya, bersiap untuk menembak sasaran. Silva panik. Ia semakin mencengkeram erat genggamannya dari tangan Paul. Sedangkan Paul, matanya fokus menelisik area. Cowok itu tersenyum kala melihat sebuah jendela kaca besar. Ia merasa awal mereka memasuki gedung ini tidak ada pintu maupun jendela kaca. Tetapi anehnya, sekarang pintu keluar gedung itu sudah tertutup oleh pintu besi dan ada jendela kacanya. Paul tahu kalau mereka memang sengaja membuat desain gedung seperti ini. Paul melirik gadis yang sedari tadi menggenggam erat tangannya. Silva, aku beritahu, apapun situasinya, kita harus tetap berlari, jangan berhenti, dan terkecoh oleh suara tembakan, oke? Silva menatap wajah Paul dengan raut bingung. Apa yang akan kau lakukan, Paul? Kita harus keluar dari gedung ini, lewat jendela kaca besar itu, tunjuk Paul. Silva mengalihkan tatapannya ke arah yang ditunjuk Paul, dan sedetik kemudian menatap wajah Paul lagi. Kau yakin? Tanpa menjawab pertanyaan Silva, Paul sudah berlari mengarah jendela kaca itu dengan terus menggandeng tangan Silva di belakangnya. Para Vector itu melesatkan peluru ke arah dua remaja itu dengan bertubi-tubi. Kedua sejoli itu terus berlari ke arah tujuan tanpa menghiraukan tembakan yang mengarah ke mereka berdua. Saat sudah dekat dengan jendela kaca itu, Paul langsung menabrak diri, menembus jendela kaca hingga pecah. Tubuhnya banyak goresan dan darah sudah keluar, namun ia hiraukan. Sekarang kedua sejoli itu sudah berada di luar gedung. Situasinya memang belum aman karena para Vector itu ikut keluar gedung dengan terus melesatkan tembakan. Paul segera menyuruh Silva untuk berdiri, lanjut berlari. Gadis itu terlihat meringis sembari memegangi bahunya. Wajahnya juga sudah pucat pasi, membuat Paul khawatir. Kau tidak apa-apa. Ayo cepat naik saja ke punggungku. Paul berjongkok di depan Silva. Silva menurut dan segera naik ke punggung Paul. Setelah itu Paul segera berlari dengan menggendong tubuh Silva. Sebenarnya tubuhnya juga sakit akibat menjadi tameng untuk memecahkan kaca jendela. Namun ia harus bisa lari dari kejaran para Vector itu. Saat Mark memutuskan untuk berkorban demi dirinya dan Silva agar bisa kabur, saat itulah ia berjanji kepada Mark untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Bahkan ia sudah berjanji akan menyelamatkan Silva dan memastikan gadis itu selamat meskipun dirinya harus berkorban juga. Paul memutuskan berlari masuk ke dalam hutan yang mengelilingi desa itu. Ia melihat para Vector langsung berhenti mengejar mereka tatkala melihat mangsanya masuk ke dalam hutan. Para Vector itu seketika berbalik arah, memutuskan untuk tak mengejar lagi. Beberapa masih ada yang berada di tempat sembari melihat ke dalam hutan. Bagaimana ini? Mereka masuk ke dalam hutan, ucap salah satu dari Vector itu. Vector lain menyaut, biarkan saja, mereka tak akan bisa selamat di dalam hutan itu. Lalu Vector itu kembali ke gedung menara. Paul sedikit aneh mengapa para Vector itu tak berani masuk ke dalam hutan. Apakah ada makhluk yang lebih menyeramkan dan berbahaya? Paul menggelengkan kepala, tak ingin memikirkan hal itu. Ia terus berjalan masuk semakin dalam ke dalam hutan. Tubuhnya semakin lelah karena menggendong Silva. Ia putuskan untuk beristirahat di dekat pohon besar. Paul menurunkan tubuh Silva secara perlahan. Silva terlihat memejamkan matanya dengan wajah pucat pasi. Pantas saja, dari tadi tak mendengar suaranya. Paul mencoba memeriksa hidung gadis itu. Ia bernapas lega. Ternyata gadis itu masih bernapas. Mungkin tengah pingsan. Paul melihat bau Silva terus mengeluarkan darah. Ia menggulung lengan bajunya dan terkejut. Baunya tertembak. Paul khawatir jika dibiarkan lama-kelamaan akan kehabisan darah dan mengakibatkan kematian. Dengan tergesa-gesa ia merogoh saku celananya
dan mengeluarkan sebuah pisau lipat. Untungnya, ia selalu bawa pisau lipat kemana-mana. Ia mendekatkan pisau itu ke luka tembak di bahu Silva. Dengan keringat terus bercucuran, Paul berusaha mencongkel keluar peluru yang bersarang di bahu Silva. Untungnya, gadis itu tengah pingsan. Kalau tidak, mungkin sudah berteriak menahan sakit. Akhirnya peluru sudah berhasil dikeluarkan. Paul beranjak dan mencari tumbuhan obat di sekitar hutan. Ia menumbuk tumbuhan itu hingga halus. Paul mengambil tas ransel Silva di punggung gadis itu. Ia terenyak, tas ransel itu dipenuhi lubang. Pasti itu bekas tembakan para Vector tadi. Tak terbayangkan kalau Silva tak menggendong tas ranselnya. Mungkin punggungnya sudah terkena tembakan. Paul mengambil baju Silva di dalam tas itu dan merobeknya. Luka yang sudah dilumuri tumbuhan tadi, ia tutup dengan kain dan mengikatnya. Mudah-mudahan dengan cara ini Silva tak kenapa-napa. Sambil menunggu Silva bangun, Paul memutuskan menyandarkan tubuhnya juga di samping gadis itu, melepas penat. Tak lama ia pun tertidur. Tiba-tiba Silva menjerit. Paul tersentak kala mendengar jeritan Silva. Ia tersenyum lega melihat Silva sadar. "Kau tidak apa-apa kan?" Tak ada jawaban dari Silva. Gadis itu terlihat shock dengan pandangan terus menatap ke atas. Karena penasaran apa yang dilihat gadis itu, Paul mencoba memeriksanya. Ia langsung shock melihat ular besar melilit di pohon yang tengah mereka sendiri. Dengan spontan Paul bangun dari duduknya. Ia menarik tubuh Silva untuk menjauh dari pohon itu. "Sejak kapan ular itu berada di sana?" tanya Paul kepada Silva. "Entah, saat aku membuka mata, tahu-tahu langsung disuguhkan pemandangan itu." Silva bergidik ngeri. Paul mengembuskan nafasnya. "Sebentar, aku ambil tasmu dulu." Paul berjalan kembali mendekati pohon itu untuk mengambil tas Silva dengan hati-hati, lalu menyerahkannya ke gadis itu. Silva mengerutkan keningnya melihat kondisi tas ranselnya yang dipenuhi lubang. "Berterima kasihlah, tas ransel itu melindungimu dari tembakan," ujar Paul. Silva mendelik. "Berterima kasihlah padaku karena tubuhku yang berada di belakangmu melindungimu dari tembakan." Paul hanya terkekeh saja. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu memalukan bagi Paul, membuat Silva terkekeh. "Ternyata kau lapar." Silva mengambil 2 roti dan air mineral di dalam tasnya. Lalu mereka berdua memakan bekal yang dibawanya. Ini adalah makanan terakhir mereka. Selesai makan, mereka memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Silva sempat tersadar, baunya terlilit oleh kain. "Kau yang menyembuhkan lukaku?" tanya Silva. "Tumbuhan apa ini? Apakah tumbuhan obat?" "Aku juga tak tahu itu tumbuhan obat atau bukan. Aku mengambilnya di sekitaran hutan," jawab Paul. Silva melotot. "Kau ini gila. Bagaimana kalau ini tumbuhan beracun?" "Jika memang benar, mungkin kau tak akan bangun sampai sekarang," jawab Paul enteng. Silva membenarkan ucapan Paul. Dirinya sudah bangun dan terlihat sehat. "Terima kasih." "Jangan berterima kasih, karena ini adalah janjiku kepada Mark untuk menjagamu." Mendengar nama Mark, seketika bayangan sahabatnya yang mengorbankan nyawa terngiang. Rasa bersalah Silva rasakan teramat sangat. "Kenapa Mark melakukan ini semua?" ucapnya sedih. "Mark melakukan itu demi orang tercintanya," sahut Paul. "Tapi tidak sampai berkorban untuk kita." "Tidak, Silva," potong Paul. "Dia melakukan itu demi kau, orang yang dicintainya selama ini." "Dek, apa?" gumam Silva tak percaya. "Sudah lama Mark memendam perasaan padamu. Ia ingin jujur tentang perasaannya padamu, namun keburu dia pergi." Meskipun sahabatnya Mark tak mengatakan apa-apa kepada Paul, namun Paul mengetahui kalau sahabatnya itu memiliki perasaan kepada Silva. Silva masih mencerna ucapan Paul. Mark memiliki perasaan padanya. Ia tak menyangka akan hal itu. Selama ini dirinya senang memiliki sahabat seperti Mark dan Paul. Namun tak disangka salah satu dari sahabatnya memiliki perasaan lebih kepadanya. Bayangan wajah Mark terngiang-ngiang di kepala Silva dan hatinya merasakan sesuatu yang aneh.
Air mata mengalir begitu saja. Silva dan Paul terlampau senang kala menemukan sungai. Kebetulan mereka merasa lapar lagi karena hanya memakan roti saja. Paul dengan semangat langsung menggulung celana jeansnya dan turun ke sungai untuk mencari ikan. Sedangkan Silva menunggu di pinggir sungai. Air sungai begitu mengalir deras, namun Paul tak peduli. Yang penting dirinya mendapatkan ikan untuk dimakan. Tetapi tak lama kemudian, ia merasakan sakit di kakinya. Paul berteriak. Paul dengan tergesa-gesa langsung naik ke darat dan meraba kakinya. Ia merasakan sesuatu yang licin menempel di kulit kakinya. Silva mendekati Paul dengan khawatir. "Paul, kenapa?" Paul dan Silva kompak melihat ke arah kaki Paul dan mereka kaget. Ada lintah yang menempel di kaki Paul. Lintah itu terus menggeliat-geliat sembari melubangi kaki Paul hingga cowok itu kesakitan. Paul segera menarik lintah itu dengan kasar dan melemparnya. "Sialan, ternyata di dalam sungai itu banyak lintah," dengus Paul. Tak lama ia merasakan sakit lagi di sekujur kakinya. Cowok itu segera menggulung celana jeansnya ke atas dan kembali shock melihat kakinya banyak ditempeli oleh lintah. Rasa sakit terus menggerogoti kaki Paul. Ia mencoba menarik lintah-lintah itu dari kakinya. Silva juga ikut membantu Paul meskipun dirinya sedikit jijik terhadap lintah. Cukup lama mereka berusaha melepaskan lintah-lintah yang tengah melubangi kaki Paul karena lintah itu begitu licin dipegang. Beberapa kali Paul menahan sakit kala melepas gigitan lintah, tapi akhirnya mereka berhasil melepas semua lintah itu. Kaki Paul dipenuhi lubang yang terus mengeluarkan darah. "Kita harus membersihkan luka di kakimu itu," ucap Silva. Paul menggeleng. "Tidak, di sungai banyak lintah, nanti kau juga digigit." Silva membenarkan ucapan Paul, tetapi jika tidak dibersihkan, akan infeksi. Silva mendapatkan ide. Ia mengambil botol mineralnya yang tinggal setengah dan membuka tutupnya, bersiap membersihkan luka kaki Paul. "Jangan," cegah Paul lagi. "Air itu untuk diminum nanti, jangan dibuang-buang." "Tapi lukamu nanti infeksi kalau tidak dibersihkan." "Tidak usah khawatirkan itu. Ayo kita lanjutkan saja perjalanan." Paul berusaha berjalan meskipun kakinya terasa sakit. Silva menghela nafasnya dan membantu Paul untuk berjalan dengan memapahnya. Cukup lama mereka berjalan hingga Silva melihat suatu genangan lumpur. "Itu rawa-rawa," jawab Paul. "Jangan sampai kita menginjaknya. Kalau tidak, kita akan dilahap masuk ke bawah tanah." "Iya, aku tahu itu, Paul. Tapi aku melihat sesuatu di rawa itu. Sebentar, kau tunggu di sini dulu." Silva melepaskan papahannya dan berjalan mendekati rawa itu. Jangan terlalu dekat," seru Paul di belakang Silva. Ia sabar menunggu gadis itu. Silva memicingkan matanya agar penglihatannya jelas. Ia melihat sebuah tangan manusia di permukaan rawa-rawa itu. Tubuh itu terus dilap habis oleh rawa, hanya menyisakan pergelangan tangannya saja. Namun fokus Silva ke arah jari tangan itu yang memakai sebuah cincin. Silva yang shock begitu menyadari sesuatu. Ia terduduk dengan menahan isak tangisnya. Paul yang terlihat gelagat aneh dari Silva segera menghampirinya meskipun jalannya terseok-seok karena masih terasa sakit. "Ada apa, Pak?" Silva menunjuk ke arah tangan itu dengan isak tangisnya yang semakin kencang. Paul melihat arah yang ditunjuk gadis itu. Itu Sylvie." Paul terbelalak mendengarnya. "Bagaimana kau yakin kalau itu kembaranmu?" Silva mengusap air matanya dan berdiri. Ia menunjukkan jari tangannya yang mengenakan cincin di jari manisnya. "Cincin yang ada di jari tangan itu sama persis seperti cincinku. Aku dan Sylvie memakai cincin yang sama. Aku tak menyangka kalau Sylvie sudah tak ada." Paul hanya terdiam, tak tahu harus berbuat apa. "Aku tak bisa membayangkan kalau ibu mengetahui fakta ini. Ibu pasti sangat sedih dan terpukul." Paul merasa tak tega. Ia segera merengkuh tubuh sahabatnya yang sedang terpukul itu. Ia hanya bisa melakukan hal ini. Pencarian mereka ini sudah selesai, bawa Lena dan Sylvie
ternyata sudah meninggal, meskipun mereka harus kehilangan Mark. Sekarang yang ada di pikiran Paul adalah bagaimana mereka keluar dari desa terkutuk ini. "Paul, apa rencanamu selanjutnya?" tanya Silva. "Ah," sahut Paul bingung. Silva mendengus melihat wajah sok bodoh sahabatnya ini. "Aku tahu, pasti kau sudah merencanakan sesuatu. Cepat beritahu aku, Paul." Aku tak merencanakan apapun," bantah Paul. "Kau kira berapa lama kita bersahabat? Aku tahu dirimu, Paul. Kau pasti sudah memiliki rencana. Katakanlah padaku." Silva terus memaksa. Paul mendengus. Sahabat ceweknya ini memang keras kepala. Dia akan terus memaksa orang untuk mengendaki kemauannya sampai terwujud. "Baiklah, aku berpikir salah satu cara agar kita bisa keluar dari desa ini, yaitu kita harus kembali ke pintu besi hitam awal kita memasuki tempat ini. Iya, memang di sekitar itu banyak sekali CCTV. Kemungkinan kita akan ketahuan dan kembali bertemu para Vector. Maka dari itu, kita harus berusaha agar tak tersorot CCTV meskipun agak susah. Aku yakin pasti ada waktunya pintu besi itu dibuka. Kau ingat dengan mobil-mobil militer yang terparkir di dekat pom bensin?" "Iya, aku masih mengingatnya," jawab Silva antusias. Paul melanjutkan, "Aku curiga kalau mobil-mobil militer itu ada sangkut pautnya dengan desa ini. Sepertinya mobil-mobil itu memang bertujuan akan masuk ke desa ini. Saat itu terjadi, kita mengambil kesempatan untuk keluar saat pintu besi terbuka." Silva manggut-manggut paham. Paul memang cerdas, pandai membuat spekulasi. Mereka masih berjalan di area hutan dengan Silva yang memapa tubuh Paul. Sebenarnya dari tadi, Paul merasa sakit di kakinya yang penuh lubang gigitan lintah. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya semakin lemas. Namun cowok itu menyembunyikannya karena mereka berdua harus bergegas menuju tujuan, yaitu ke pintu besi. Tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek yang membuat Silva maupun Paul menghentikan langkahnya. Silva melihat semak-semak di sampingnya bergoyang-goyang, membuat ia penasaran dan melangkah untuk mengeceknya. Sedangkan Paul tetap diam di tempatnya karena kakinya terasa sakit. Berjalan pun ia harus dipapa oleh Silva terus. Pikiran negatif langsung bersarang di otak Silva, namun ia segera tepis. Hari masih siang, mana mungkin ada hantu, pikirnya. Gadis itu sudah berdiri di dekat semak-semak. Dengan perlahan tangannya membuka semak-semak itu, hingga memperlihatkan sesuatu di baliknya. Silva melotot. Seekor serigala tengah memakan daging. Yang ia lihat mungkin seekor rusa. Naasnya, serigala itu menyadari keberadaan Silva di depannya. Serigala itu menggeram dengan mata merah menyalanya, membuat Silva tak bisa berkutik sama sekali. "Silva, mundurlah secara perlahan," Paul memberitahu di belakangnya. Ia juga berusaha mundur secara perlahan. Cowok itu melirik sekitarnya dan bernapas lega kala di belakangnya ada sebuah pohon. Sedangkan Silva berusaha mengangkat kakinya untuk bisa mundur secara perlahan. Dengan posisinya yang dekat dengan serigala itu, membuat ia ketakutan dan terintimidasi. Serigala itu terus menggeram ke arah Silva, masih belum bergerak. Karena takut lebih mendominasi, Silva memutuskan berlari mundur dan serigala itu langsung mengejarnya. "Ayo Silva, gapai tanganku." Silva melihat Paul sudah ada di atas pohon saja. Gadis itu mempercepat larinya, sedangkan Paul melihat larian serigala itu benar-benar sangat cepat. Apalagi matanya menangkap sesuatu yang membuat Paul paham. "Ayo Fa, jangan berhenti," teriak Paul masih dengan mengulurkan tangan. Silva terus berlari dengan sekuat tenaga, meskipun ia merasakan bahwa serigala itu semakin dekat dengannya. Akhirnya ia berhasil menggapai tangan Paul. Paul langsung menarik tubuh gadis itu ke atas pohon, dan mereka bisa bernapas lega, bisa kabur dari kejaran serigala. Serigala itu menggeram dengan mata merahnya yang menatap ke mereka berdua. Kedua sejoli itu masih mengatur nafas mereka, sembari matanya awas ke bawah. Serigala itu mulai berusaha naik ke atas pohon. "Kau lihatlah punggung serigala itu," suruh Paul kepada Silva.
Silva menuruti ucapan Paul. Ia melihat ke arah punggung serigala itu dan shock. Iya, punggungnya tertempel benda kotak yang mirip dengan benda yang tertempel di pundak Vector juga. Tak salah lagi kalau serigala ini juga sudah mati, namun kembali dihidupkan dengan benda kontrol itu. Silva terenyak mendengar penuturan Paul. Serigala itu mengeluarkan aumannya dan masih berusaha memanjat pohon. Ada ini, seru Silva panik. Entahlah, saut Paul. Tapi aku pernah mendengar kalau serigala jika mengeluarkan aumannya itu, artinya ia sedang memanggil kawanannya. Silva langsung menatap wajah Paul dengan shock. Jadi di hutan ini masih ada banyak serigala lainnya? Iya, mungkin hutan ini dihuni oleh para serigala-serigala itu, ucapnya. Pantas saja, para Vector tadi tak berani masuk ke dalam hutan, gumamnya pelan. Ia sekarang paham kalau serigala-serigala itu pasti lebih berbahaya ketimbang para Vector. Terbukti, para Vector lebih memilih tak mengejar mereka lagi ketimbang harus masuk ke dalam sarang serigala. Paul melirik sekitarnya. Ia melihat agak jauh, ada pagar berduri di belakangnya. Silva, seru Paul, kau lari ke arah pagar berduri itu duluan. Aku akan mengalihkan perhatian serigala itu. Apa? Tapi kalau kau digigit serigala itu gimana? Itu bahaya, Paul, bantah Silva menggeleng keras. Jangan keras kepala, ikuti saja perintahku sebelum kawan serigala itu sampai, bentak Paul membuat Silva terdiam. Air mata gadis itu entah mengapa keluar begitu saja. Baiklah, aku tunggu kau menyusulku, ucapnya pelan. Iya, Paul mengangguk tak yakin. Mungkin, lanjutnya di dalam hati. Silva meloncat ke bawah dan mulai lari ke arah pagar berduri. Serigala itu hendak mengejar Silva, namun dihalangi oleh Paul. Akulah lawanmu, tegasnya sembari mencengkeram ranting pohon yang ia jadikan senjata. Serigala itu menggeram dan meloncat ke arah Paul, namun dengan gesit, cowok itu memukulnya hingga serigala itu terbanting jatuh. Serigala itu kembali bangun dan menyerang Paul lagi. Paul agak kewalahan karena tenaga serigala itu benar-benar kuat. Serigala itu terus menyerang dan Paul terus bertahan. Tak lama dari itu, Paul berhasil membanting serigala itu. Namun naasnya, ternyata kawanan serigala sudah muncul di depannya dengan jumlah yang sangat banyak. Paul meringis melihat itu. Ia mengembuskan nafasnya. Tubuhnya sudah sangat lelah dari tadi. Ketika para serigala itu mulai menyerang Paul, cowok itu hanya pasrah saja. Di pikirannya ia sudah menjalankan tugas untuk melindungi Silva. Selamat tinggal Silva. Dan Mark, aku akan menyusulmu. Itulah kata-kata terakhir Paul. Silva sudah sampai di depan pagar berduri. Ada celah yang terbuka sedikit. Tubuhnya pasti muat melewatinya. Namun ia masih enggan masuk karena menunggu kedatangan Paul. Ia sempat mendengar teriakan Paul tadi, membuat hatinya gelisah dan cemas. Tapi ia masih berharap kalau Paul bisa menyusulnya dengan keadaan selamat. Silva terkejut kala melihat beberapa serigala berlari ke arahnya. Dengan segera ia melewati celah dari pagar berduri itu. Silva memundurkan tubuhnya, takut kala serigala-serigala itu menubruk pagar berduri yang telah ia lewati secara terus-terusan. Tak merasakan sakit sama sekali. Tentu saja serigala itu sudah mati. Mereka hanya dibangkitkan kembali dengan alat kontrol di punggungnya, sehingga tak akan merasakan sakit apapun. Silva bangkit berdiri tegak. Air mata meluncur deras dari matanya. Ia tahu bahwa Paul sudah jadi santapan para serigala kala melihat beberapa serigala berhasil mengejarnya. Ia merasa bersalah dan terus merutuki kebodohannya. Kedua sahabatnya rela berkorban untuknya. Dan sekarang ia sendirian. Apa yang akan ia lakukan? Sampai di sini dulu ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.